Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Padre Pio Albertino David Pesa, akan menjelaskan materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, simak video ini sampai selesai. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin, yaitu proclamare, yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para leluhur. Berbagai peristiwa penting menjadi latar belakang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dimulai dari pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu hingga peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang. Bom tersebut dijatuhi oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI mengganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk lebih menegaskan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Tauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari berdasarkan tim PPKI. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga tidak lepas dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah berita kekalahan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, Sultan Syahrir dari golongan muda mendesak Muhammad Hatta secepatnya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, usul Syahrir ditolak karena proklamasi kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tetapi, golongan muda berpendapat kemerdekaan harus diraih dan diperjuangkan sendiri tanpa ikut campur dari tangan Jepang. Golongan muda menganggap PPKI adalah organisasi bentukan Jepang meski anggotanya orang Indonesia. Golongan muda ingin kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kemudian dibawa keluar kota untuk menjauhi pengaruh Jepang. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Soekarno dan Hatta kemudian diamankan di Rengas Dengklok atau markas PETA berada 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua bersama Wikana golongan muda mengadakan kesepakatan untuk proklamasi di Jakarta. Laksamana Maeda membolehkan rumahnya menjadi tempat perundingan untuk membuat naskah proklamasi. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dari pihak pemuda membawa Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok.
Tak dapat dipungkiri bahwa saat itu ada intervensi dari prajurit Jepang, yakni Shigetada Nijishima, yang menyarankan agar perpindahan kekuasaan hanya dari aspek administratif. Meski begitu, Soekarno tetap bersikeras agar terjadi transfer of power. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamada, Takashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno sendiri. Di ruangan depan hadir BM Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Akhirnya, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kemudian, Sayuti Melik menyalin dan mengetik menggunakan mesin tik di kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Usai teks proklamasi ditulis, terjadilah hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia Pembacaan tersebut dengan dihadiri ini oleh para tokoh menyatakan pergerakan kemerdekaan dan seluruh Indonesia. rakyat Indonesia. Upacara pembacaan Hal-hal teks yang mengenai proklamasi tersebut pemindahan berjalan kekuasaan dengan lancar dan bertempat di lain-lain kediaman Soekarno di diselenggarakan Jalan Penggagasaan dengan Timur, cara nomor saksama 56 Jakarta. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam acara proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jakarta, beberapa acara telah 17 disusun Agustus dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, 1945, seperti pengibaran atas bendera nama merah bangsa putih Indonesia, dan sambutan oleh wali kota Soekarno, pada saat itu, Hatta. yaitu Suwiryo dan Muwardi. Demikian penjelasan saya mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga melalui video ini kita semakin mengingat jasa-jasa para pahlawan dan leluhur yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan begitu susah payah. Sebagai generasi muda dan generasi saat ini, kita harus menghayati kemerdekaan Indonesia dengan sungguh-sungguh. Saya mengutip kata-kata dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, yakni jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekian video dari saya. Terima kasih.